Kita lanjutkan teori bilangan faktor persekutuan terbesar, teorema 6. Jika ini kita baca FPB dari A dan B adalah D, maka FPB dari A bagi D dan B bagi D sama dengan 1. Nah, sebelum kita lanjut ke bukti, itu kita perlu memperhatikan pola dari bunyi teoremanya. Kita lihat di sini A, B, D. Terus maka membagi A yang di sini itu dibagi dengan D, terus B juga dibagi D. Maka nanti FPB-nya selalu 1. Nah, kita buktikan. Misalkan FPB dari yang ini itu kita misalkan dulu C ya. Kita misalkan terlebih dahulu C, maka C lebih besar sama dengan 1. Kenapa bisa C lebih besar sama dengan 1? Sesuai dengan definisi. Kalau FPB nilainya lebih besar sama dengan 1. Ini tadi ya. FPB-nya harus lebih besar sama dengan 1. Karena dia start dari 1 FPB-nya kan. Oke. Dan ini penting. Kita kecil-kecil tapi tidak boleh terlewat. Dan karena dia FPB, berarti karena dia kan faktor persekutuan. Dia faktor persekutuan berarti pembagi bersekutu. Pembagi persekutuan. Berarti C adalah pembagi. Pembagi dari kedua yang ini. Makanya tulis seperti ini. C habis membagi. Nah, ini tidak perlu disebut. C juga habis membagi ini. Dari mana ya? Dari kedua sini. Nah, keduanya maka. Jadi jika C habis membagi A bagi D, maka ada bilangan bulat M sedemikian sehingga. Nah, ini kenapa bisa ada M? Ini sesuai dengan definisi. Definisi 1 dari sifat keterbagian tadi ya. Itu definisi 1. Jadi kalau misal dia habis membagi, maka pasti ada suatu bilangan bulat yang dikalikan dengan C. Ya, jadi dia misalkan M. Jadi ini mohon cek jika bingung ini harus cek kembali definisi 1. Definisi 1 dari keterbagian. Jadi bisa ditulis begini, A bagi D sama dengan MC. Ini kita bagaimana cara menghafal polanya, familiar dengan polanya, yaitu kan C habis membagi sesuatu, berarti C itu kan faktor, berarti C akan dikali sesuatu akan memperoleh A bagi D. Berarti C yang di kiri ini akan selalu ada pengalinya. Kalau di atas M, di sini N. Sama saja ya. Di sini B bagi D, di sini B bagi D. Oke, tinggal kita modifikasi. Nah, di sini A bagi D sama dengan MC. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Nah, itu bisa ditulis seperti ini ya. Aljabarnya saya tuliskan A bagi D, boleh saya begini tuliskan A bagi D sama dengan MC. Jadi ini ke kanan saja. Setiap ruasnya dikali D. Jadi di sebelah kiri sudah sisa A, sebelah kanannya dikali D, MCD. Makanya seperti ini. Nah, sama halnya dengan B. Diperoleh B sama dengan NCD. Oke, lanjut. Sehingga diperoleh A dan B, karena A dan B, jika A sama dengan MCD dan B sama dengan NCD, maka diingat simbol yang seperti ini sebenarnya jika di depan, maka di sini. Kita lihat polanya di sini. Ada sama yang yaitu CD. Nah, maka CD adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, ini dapat dari mana lagi? Kenapa tiba-tiba bisa kita simpulkan CD adalah faktor persekutuan? Karena jika melihat persamaan begini, itu berarti M adalah faktor, C adalah faktor, D adalah faktor, M adalah faktor dari A ya. C adalah faktor dari A, D adalah faktor dari A. Mau digabung pun MC merupakan faktor dari A. CD adalah faktor dari A. Sama halnya dengan B. Nah, tinggal kita perhatikan MCD ini apanya yang mirip? Yang mirip adalah CD. Jadi CD adalah faktor persekutuan dari A dan B. Kenapa dibilang persekutuan? Karena kan ada di B, ada di A, ada di B CD-nya. Oke. Karena faktor FPB. FPB dari A dan B adalah D. Nah, ini dapat dari mana? Tadi yang di awal kita sudah misalkan
kita tidak langsung oh iya, tidak, bukan dimisalkan, disebut dari soal. Jadi di soal itu kita sudah tahu, yang bisa kita pakai adalah bagian jikanya, pernyataan awalnya. Faktor dari FPB dari A dan B adalah D. Itu ya, jadi kita bisa pakai itu, maka CD kurang dari sama dengan D. Dari mana dapatnya CD sama kurang dari sama dengan D? Karena begini, ini kan diketahui dari awal dari soal, jadi harus kita pakai karena modal awal FPB. Berarti ini yang paling besar, faktor persekutuan yang terbesar. Adapun faktor persekutuan lainnya pasti lebih kecil atau sama dengan dari D. Makanya di sini CD. Kan tadi sudah disebut, CD adalah faktor persekutuan lain. Nah, CD-nya itu pasti kurang dari sama dengan yang terbesarnya. Nah, sesuai dengan definisi 3. Kalau belum paham, harus baca kembali definisi 3 sebelumnya. Nah, kita tulis di sini supaya lebih rapi, CD kurang dari sama dengan D. Oke, tinggal setiap ruas kita kali seper D. Jadinya C kurang dari sama dengan 1. Nah, dari pernyataan awal, dari mana pernyataan awalnya? C lebih dari sama dengan 1. Nah, ini yang dari awal, makanya tadi pas dimisalkan ini tuh harus ditulis. C lebih dari sama dengan 1. Kenapa C lebih dari sama dengan 1? Karena sesuai dengan definisi ya, faktor persekutuan terbesar itu posisinya lebih besar sama dengan 1. Oke. Dan diperoleh, ini tadi yang diperoleh, C kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan kalau digabung, di sini lebih besar sama dengan 1. Di sini kurang dari sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1. Berarti kita bisa lihat itu sudah terbukti ya. C sama dengan 1 berarti di sini C sama dengan 1. Dan ini memang C sama dengan 1. Jadi terbukti. Kalau ya teorema seperti ini memang kita harus tulis sendiri, pahami sendiri setiap langkahnya, terus sudah kita pahami setiap langkahnya, itu kita harus bisa menyimpulkan dengan kalimat sendiri prosedurnya seperti apa, step by step-nya bagaimana. Tadi step pertama dimisalkan dulu FPB-nya dengan angka lain, terus menggunakan definisi keterbagian seperti apa. Dengan menggunakan definisi keterbagian ternyata ada faktor persekutuan lain, yaitu CD. Terus CD ini faktor persekutuan lain ternyata C-nya kurang dari sama dengan 1. Padahal tadi ada pemisalan C lebih besar sama dengan 1 digabungkan, dapatlah C sama dengan 1. Oke, kita lihat. Nah, oke, kalau dia FPB-nya itu sama dengan 1, itu ada istilah lain yaitu dinamakan saling prima. Jadi bisa dikatakan jika FPB dari A dan B adalah 1, maka dapat dikatakan A dan B itu saling prima atau A prima relatif terhadap B. Jadi ada banyak cara menyebutnya ya. 3 cara. FPB-nya 1 atau disebut saling prima atau prima relatif. Nah, misal contohnya yaitu misal 2 dengan 3. Kan saling prima dia karena FPB-nya 1. Misal 7 dengan 10. Nah, ini juga saling prima. Jadi ada banyak pasangan lain yang saling prima. Kita lihat untuk teorema 7. Kita ini saja maksudnya, baca saja. Teorema 7 yaitu B sama dengan QA ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari A. Jadi kalau misal seperti ini, R ini kan sebenarnya sisanya nanti itu, ini yang dibagi. Ini yang dibagi, ini yang pembagi. Jadi ibarat kalau bersusun, yang dibagi B, pembaginya A, hasilnya di atas Q, nanti bla bla bla, hasil sisanya adalah R. Jadi saya sendiri kalau kadang bingung itu harus menuliskan seperti ini supaya lebih paham. R adalah sisa, B yaitu yang dibagi, supaya gampang kita tidak terlalu setengah mati menghafal persamaannya. Jadi mau bagaimanapun nanti variabel yang digunakan, yang penting kita paham yang mana yang dibagi, yang mana yang pembagi yang sebelah kiri. Q adalah hasil bagi, dan di sini masih ada sisa R-nya. Nah, maksud dari teorema 7 yaitu bagaimana R-nya, sisanya. Nah, sisa nanti ini itu dia harus dinyatakan R itu selalu nilainya lebih besar sama dengan 0.
Jadi boleh sisanya 0 atau ke 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Tapi sisa ini harus kurang dari A, harus dari kurang pembaginya. Tidak boleh sama. Kalau sama berarti habis bagi. Kalau biasa kalau kita mengerjakan bersusun seperti ini, pembagian bersusun, kalau R-nya lebih besar dari A, berarti itu masih bisa dibagi, belum sisa namanya ya, terlalu banyak sisanya. Jadi nanti kita stop saat sisanya kurang dari pembaginya. Nah, itu maksud dari teorema 7. Nah, boleh siswa pakai bilangan lain, misal 13 bagi 2. Nah, nanti ini bagaimana? 6 ya. Hasil baginya 6, 12, sisanya 1. Oke, nah kalau misal kita 13 di sini cuma 5, 10, 3. Nah, ini R-nya itu lebih besar dari pembaginya, jadi belum bisa. Cari sisa, dikatakan sisa R, membentuk persamaan itu kalau dia lebih kecil dari pembaginya. Oke, kita lihat akibat 7. Ini sama saja yang membedakan kita bisa lihat A. A dia positif. Ya, tidak masalah. Yang penting sudah paham kira-kira posisi A, B, Q, dan R, yang mana yang pembagi, yang mana yang dibagi, yang mana yang hasil, yang mana yang sisa, dan bagaimana hubungan sisa dan pembaginya. Oke, demikian penjelasan teorema 6, teorema 7, dan akibat 7.